Wahyu pasal 7, hari Senin, tanggal 3 Agustus 2026. Orang-orang yang dimeteraikan dari bangsa Israel. Kemudian daripada itu, aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Ada kata kemudian daripada itu, berarti ada sesuatu sebelumnya, baru masuk di Wahyu pasal 7. Nah, yang sebelumnya itu kita sudah lihat dan sudah baca bersama Wahyu pasal yang keempat, di mana ada 6 meterai yang sudah dibuka oleh anak domba. Anak domba yang telah menang sehingga dia diberi otoritas oleh Elohim untuk membuka ketujuh materai yang ada di tangan Elohim yang diberikan kepadanya, dan juga gulungan kitab. Nah, di Wahyu pasal 6 sudah dibuka 6 materai. Semua ada di situ saat dibuka, apa semua ada kuda-kuda dengan warna berbeda-beda, dengan penjelasan-penjelasan lengkap di sana. Saya tidak ulang lagi, tetapi supaya kita lihat bahwa itu kejadian yang dilihat oleh Rasul Yohanes, diperlihatkan kepada Rasul Yohanes, dan setelah itu dia masuk kepada penglihatan yang berikut. Jadi sudah 6 materi yang dibuka sampai di Wahyu pasal 6, masih ada 1 materi yang belum dibuka. Nah, sekarang yang diperlihatkan kepada Rasul Yohanes adalah ada 4 malaikat lagi, ada 4 malaikat yang berdiri pada keempat penjuru bumi. Utara, timur, selatan, barat, 4 penjuru bumi ada malaikat yang berdiri di sana, dan mereka menahan keempat angin bumi. Masing-masing menahan angin di tempat-tempat bumi itu yang tadi utara, timur, selatan, barat, supaya jangan ada angin bertiup di darat dan di laut atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Jadi ini malaikat lain, malaikat kelima ya, tadi ada 4 malaikat. Ia membawa meterai Allah yang hidup. Dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Tadi diminta untuk diperintahkan kepada keempat malaikat yang sebelumnya untuk menahan keempat angin di bumi, di laut, dan di pohon-pohon. Nah, ini angin, kalau sudah tidak ada angin bisa rusak semua ya. Bisa rusak yang ada di bumi dan di laut dan di pohon-pohon. Jadi datang malaikat yang kelima yang membawa meterai Allah yang hidup itu, dia berseru dengan suara nyaring, teriak kepada keempat malaikat. Nah, kalau kita bisa mencoba melihat dengan mata jasmani kita, 4 ujung-ujung bumi itu bagaimana bisa saling berteriak ya, malaikat berteriak dan didengar. Tetapi itulah kuasa Tuhan yang diperlihatkan kepada Rasul Yohanes pada saat ada di Pulau Patmos. Jadi dia melihat itu ada malaikat lain yang muncul dan dari tempat matahari terbit dan meneriakkan dengan nyaring. Ini keempat malaikat yang sudah ada di keempat menahan penjuru bumi itu, mereka mendengar teriakannya, supaya janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Ada tanda yang mau ditaruh dulu kepada hamba-hamba Allah, dan tanda itu dikatakan dimeteraikan pada dahi mereka. Ini tanda untuk hamba-hamba Allah, karena bumi sudah mau dirusakkan, laut dan pohon-pohon akan dirusakkan. Tetapi ternyata ada tanda untuk hamba-hamba Allah, orang-orang yang takut kepada Dia, hamba-hamba Elohim yang mau mengikuti perintahnya, yang percaya kepada Dia. Nah, ditandai, ditaruh label di dahi mereka. Tujuannya pasti apa? Supaya mereka terbebas dari perusakan, dari penghancuran. Kalau kita ingat bangsa Israel waktu mau keluar dari tanah Mesir, di
setelah Tulah yang ke-10. Semua anak sulung di Mesir, dari raja sampai kepada rakyat, sampai kepada hewan-hewan pun anak sulung mati. Nah sesudah itu mereka diminta oleh Tuhan untuk, Musa diperintahkan untuk memotong domba dan ditaruh di pintu-pintu, ambang pintu itu tanda supaya malaikat maut tidak masuk ke dalam rumah-rumah yang ada tandanya itu. Diberi tanda, orang-orang yang percaya kepada Tuhan diberi tanda. Nah ini pun di akhir zaman diperlihatkan kepada Rasul Yohanes bahwa sudah ada 4 malaikat yang dikirim, diperintahkan untuk menahan keempat angin bumi yang nantinya bumi akan rusak di situ, laut dan pohon-pohonan. Tetapi disuruh dulu tunggu sebentar, tunggu, akan diberi dulu tanda kepada dahi orang-orang yang menjadi hamba-hamba Elohim. Nah kita berdoa supaya tanda itu juga ada pada kita. Setiap pengrusakan yang akan ada di dalam bumi, di laut, di pohon-pohon di mana kita ada, Tuhan menjauhkan. Saat kita mempercayai Dia, ada tanda pada diri orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan ayat 4, dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000. Ada 144.000 jumlah yang dimeteraikan, yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Jadi keturunan Israel ada 12 suku ya di sini. Ayat 5, dari suku Yehuda ada 12.000 yang dimeteraikan, dari suku Ruben 12.000, dari suku Gad 12.000, dari suku Asher 12.000, dari suku Naftali 12.000, dari suku Manasye 12.000, dari suku Simeon 12.000, dari suku Lewi 12.000, dari suku Isaskar 12.000, dari suku Sebulon 12.000, dari suku Yusuf 12.000, dari suku Benyamin 12.000. Semuanya ini mendapat meterai di dahi mereka dan jumlahnya adalah 144.000. Jadi setelah dimeteraikan itu, barulah keempat malaikat itu melakukan tugasnya untuk menahan keempat angin bumi. Mari kita terus percaya akan firman Tuhan. Kalau sudah diperlihatkan seperti ini, bagaimana kita juga terus mohon kepada Tuhan dan taat kepada perintahnya supaya kita diberi meterai di dahi, dikenali sebagai orang-orang kudusnya Tuhan, orang-orang yang melakukan perintahnya. Bagaimana bisa melakukan perintahnya itu mengenal dulu siapa yang memberi perintah itu. Dan saat kita tahu, saya kenal siapa Tuhan Yesus yang memberikan perintah, perintahnya itu saya turuti. Perintah-perintahnya menurut firman-Nya tidak berat. Nah kalau berat menurut saya, Dia sudah beri janji bahwa tidak berat. Kalau aku bilang aku tidak sanggup Tuhan melakukan perintah-Mu, Dia katakan kau sanggup bersama dengan aku. Jadi kita bangkit lagi untuk melakukannya. Dan mari kita aminkan bahwa materi-materi itu sudah ditaruh juga di dahi kita untuk kita dipisahkan dari bagian-bagian yang akan dihancurkan nantinya. Orang banyak yang tidak terhitung banyaknya, ayat 9. Kemudian daripada itu, aku melihat, jadi ini Rasul Yohanes banyak pakai kata kemudian daripada itu, kemudian daripada itu. Sudah satu peristiwa, lanjut ke peristiwa berikut, kemudian daripada itu, aku melihat. Dia melihat dengan mata, memperhatikan baik-baik apa yang dia lihat. Karena kalau dia tidak perhatikan baik-baik, dia tidak akan menceritakan dan menuliskan kepada kita hari ini yang bisa membacanya kembali. Sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Yang dia lihat berikutnya gak cuman 1-2 orang lagi.
Sebelum-sebelumnya diperlihatkan ada 24 tua-tua, ada 4 makhluk yang banyak sekali mata dengan 6 sayap, terus ada malaikat, 4 malaikat, terus tambah 1 malaikat. Ada penglihatan begitu yang diperlihatkan kepada Rasul Yohanes, dan di pasal 7 ayat 9 mulai diperlihatkan suatu kumpulan besar orang banyak. Kumpulan ini dan besar, kan bisa kumpulan ada 2-3 orang sudah satu kumpulan juga, tetapi ini dituliskan dengan detail suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, banyak sekali sampai tidak terhitung banyaknya. Dari mana asal orang-orang yang dia lihat itu? Dari segala bangsa, dari segala suku, dari segala kaum, dan dari segala bahasa. Jadi kalau kita dari Indonesia itu baru 1, tambah lagi mungkin dari Australia, dari Amerika, dari Selandia Baru, dari Eropa, dari Afrika, dari Kanada, dari segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa. Semuanya diperlihatkan kepada Rasul Yohanes. Semuanya mereka ini berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Ini yang berdiri di hadapan Tuhan dituliskan memakai jubah putih, memegang daun-daun palem. Jubah putih yang perbuatan-perbuatan baik ya, yang mencuci semua pakaian yang dipakai sehingga putih, tidak ada noda. Nah, daun palem, kita ingat daun palem waktu Yesus mau masuk ke Yerusalem, anak muridnya disuruh untuk mengambil keledai, dan mereka menaruh bajunya di atas keledai untuk Yesus mengalasi Yesus untuk duduk di atasnya dan masuk ke Yerusalem. Orang-orang di sana menghamparkan bajunya, menghamparkan daun-daun, dan ada daun-daun palem di sana. Daun palem menandakan kemenangan, tanda kemenangan rohani, sukacita. Mereka bersukacita ada Yesus. Dan ini pun dilihat oleh Rasul Yohanes, diperlihatkan kepadanya di penglihatan yang ditulis di kitab Wahyu ini. Ayat 10, dan dengan suara nyaring mereka berseru. Semua kumpulan orang banyak yang tak terhitung banyaknya ini berseru dengan suara nyaring, tidak pelan-pelan, tetapi suara nyaring dengan sukacita dan percaya. Mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami, keselamatan bagi Elohim kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Elohim. Setelah mendengar suara nyaring dari kumpulan orang yang sangat banyak itu, semua malaikat yang mengelilingi tahta, 24 tua-tua yang juga ada duduk di 24 tahta, di samping kiri kanan tahta Maha Kudus, tahta Elohim. Ada 4 makhluk yang kita baca di Wahyu sebelumnya, di pasal sebelumnya. Semuanya tersungkur di hadapan tahta Elohim dan menyembah Elohim. Ayat 12, sambil berkata, amin, puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Elohim kita sampai selama-lamanya. Amin. Pujian-pujian inilah yang dinaikkan, diserukan. Semuanya tersungkur di hadapan Elohim yang Maha Kudus, di mana nantinya semua seperti ini. Segala lidah mengaku hanya Dia Tuhan dan Juru Selamat. Segala lutut bertelut memuji Dia, puji-pujian dan kemuliaan, hikmat, syukur, hormat, kekuasaan dan kekuatan hanya bagi Dia selama-lamanya. Jadi kalau di bumi ini kita masih cari puji-pujian, masih cari kemuliaan, masih cari penghormatan, masih cari kekuasaan, semua Dia yang punya. Puji-pujian itu, kemuliaan itu,
kekuasaan-kekuatan Tuhan berikan kepada orang-orang yang taat kepada Dia, yang menghormati Dia, yang mengasihi Dia. Tuhan yang akan berikan itu. Dia punya, Dialah semua itu. Dia yang layak, tetapi Dia bisa berikan nantinya kepada orang-orang yang hidup mengasihi Dia, orang-orang yang terus mencuci baju, pakaian, karakter untuk diubahkan sesuai dengan karakter Kristus, dan terus juga nantinya mau untuk memuji, memuliakan Tuhan sekalipun belum ada di depan tahta yang Maha Kudus Elohim. Ayat 13, dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, seorang dari 24 tua-tua berkata kepada Rasul Yohanes, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang? Nah, ini yang tadi kumpulan orang banyak yang tidak terhitung banyaknya yang memakai baju putih ini dipertanyakan oleh seorang dari antara tua-tua kepada Rasul Yohanes. Rasul Yohanes yang ditanyai, dari manakah, siapakah mereka dan dari manakah mereka datang? Nah, ayat 14, maka kata Rasul Yohanes kepadanya, kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Jadi Rasul Yohanes membalikkan itu dan mengatakan, Tuanku mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku. Jadi kalau mengertinya di sini, Tuanku, Tuanku mengetahuinya, Rasul Yohanes setidaknya membalikkan pertanyaan karena dia sendiri kemungkinan tidak tahu saat itu. Jadi salah satu dari tua ini nantinya yang memberi penjelasan siapakah orang-orang yang memakai jubah putih itu. Nah, ini penjelasan dari tua-tua, salah seorang dari tua-tua itu kepada Rasul Yohanes. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Berarti pernah mengalami kesusahan besar, bukan kesusahan biasa-biasa. Kesusahan yang besar, tetapi dituliskan mereka ini adalah orang-orang yang keluar. Kesusahan besar dialami, bukan kesusahan biasa, tetapi keluar. Diselamatkan, diluputkan dari kesusahan besar. Tidak tinggal selama-lamanya. Kalau dikatakan keluar dari kesusahan besar, berarti pernah ada di sana di kesusahan besar tetapi sudah keluar. Nah, kita yang punya kesusahan besar hari ini, percaya saat kita terus membawa hidup kita kepada Dia, mengandalkan Dia, mengikuti perintahnya, di masa kita mengalami penderitaan besar, kesusahan besar, Rasul Yohanes sudah diperlihatkan sebelumnya bahwa akan ada orang-orang dari kumpulan segala bangsa. Jadi kita ada di Indonesia hari ini, kita ada di Eropa, di India, di Afrika, dimanapun kita berada. Itu saat kita terus pegang janjinya, kita mau terus untuk percaya bahwa saya sudah dimeteraikan di dahi saya, orang yang diselamatkan oleh darah Yesus yang sudah menyelamatkan saya, sudah ada tanda dimeteraikan seperti yang kita baca di ayat-ayat sebelumnya untuk ke-12 suku keturunan Israel. Maka kita percaya kita akan keluar dari kesusahan yang besar itu. Dan kita juga dilayakkan nantinya memakai jubah putih, memegang daun palem, berkumpul dengan semua saudara-saudara seiman kita bersama-sama di hadapan tahta Anak Domba. Kalau sudah keluar, dikeluarkan dari kesusahan yang besar. Supaya kita tidak tinggal terus memikirkan bahwa Tuhan, kenapa aku terus ada di kesusahan ini, di masalah ini. Kita percaya bahwa kesusahan itu akan selesai. Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Jubah mereka telah dicuci, berarti pernah kotor.
jubah pernah kotor, jubah yang penuh noda, hidup kita yang berdosa, hidup kita yang penuh kesalahan, salah bertindak, salah berbuat, diakibatkan pikiran-pikiran kita yang salah karena berhubungan dan bergabung dengan orang-orang yang tidak mengikuti perintah Tuhan, tidak mengenal jalan-jalan Tuhan. Nah, itu semua akan membuat pakaian kita menjadi bernoda, tidak putih, kotor, dan itu perlu dicuci. Nah, yang mencuci semua dosa-dosa kita, yang mencuci baju kita yang sudah kotor, sangat kotor, berlumpur, itu dalam darah anak domba. Darah anak domba bisa mencuci semua dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita saat kita mau menerima Dia, mempercayai Dia di dalam kehidupan kita. Tapi kita tidak bisa dicuci kalau kita tidak terima. Bagaimana itu pakaian bisa dicuci kalau pakaiannya nggak mau masuk di dalam air rendaman sabunnya, kalau kita mencuci baju-baju yang kotorannya terlalu susah untuk keluar, kita biasa rendamnya di Baiklin supaya bersih kembali. Nah, kalau pakaiannya teriak-teriak bilang saya tidak mau, ya nodanya akan tetap tinggal. Tetapi saat rendah hati, perlu rendah hati, mau dicuci, iya Tuhan, ini kotor sudah menempel sekali di pakaian saya, di hidup saya, rendam di dalam darah Yesus, percaya Dia sanggup untuk membersihkan, rendam di dalam kebenaran firman-Nya yang akan terus menolong kita untuk disucikan dan dimurnikan. Nah, inilah yang dituliskan di Yesaya. Sekalipun dosa kita merah seperti kermisi. Jadi dosa sudah sangat merah, sekalipun sekalipun itu bisa dikatakan bahkan, sekalipun sudah merah seperti kermisi, itu akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya 1 ayat 18. Jadi itu pun sudah dituliskan di kitab Yesaya sebelumnya. Yang kotor, sudah merah sekali, itu bisa menjadi putih seperti salju. Dan ini yang disaksikan dan diperlihatkan kepada Rasul Yohanes. Dia melihat bahwa kumpulan orang-orang yang berpakaian jubah putih itu ternyata adalah orang-orang yang dulu pernah ada di dalam kesusahan, yang dulu pakaiannya kotor, jubah mereka kotor, tetapi mereka tetap percaya, mereka tinggal dalam iman kepada Kristus sehingga bisa keluar dari kesusahan yang besar, dan baju-baju yang kotor, yang berlumpur, semuanya dimasukkan di dalam pencucian darah Yesus Kristus yang membuat putih. Pakaian yang sekotor apapun, dosa sekotor apapun yang ada dalam hidup kita, darah Yesus sanggup untuk membersihkannya. Darah Yesus sanggup memutihkan semua yang sudah sangat tidak bisa dicuci oleh pencuci sabun terkuat pun yang ada di bumi. Tapi Tuhan Yesus sanggup untuk membersihkan dosa-dosa kita. Yang perlu kita lakukan adalah mempercayai Dia, dan selanjutnya tidak lagi hidup di dalam dosa yang kita sudah hidupi sebelumnya. Tetapi kita merubah, mencuci, merendam hidup kita dengan firman-firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita perbuatan-perbuatan yang seharusnya kita lakukan, supaya nantinya semakin putih, dan semakin putih sampai di akhir seperti yang dilihat Rasul Yohanes ini. Kita bisa ada di antara salah seorang dari segala bangsa, dari segala suku, segala kaum dan bahasa di hadapan tahta Allah nantinya, mengambil bagian memuji-muji Dia, berseru dan dengan sepenuh hati bersukacita memuji Elohim di atas tahta Maha Kudus, dan memuji Anak Domba Allah, Singa dari Yehuda. Jadi ini penjelasan tentang orang-orang yang memakai jubah putih ini, ayat yang ke-15. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah
di hadapan tahta Elohim dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Karena itu mereka sadar bahwa mereka dikeluarkan dari kesusahan besar. Pakaian hidup yang sudah sangat kotor, yang berlumpur, dibersihkan, disucikan, diputihkan dalam darah Kristus. Karena itu, tidak ada satupun yang bisa membalas kasih Kristus itu. Tetapi mereka di sana berdiri di hadapan Tuhan, di hadapan tahta Elohim, melayani Dia siang dan malam di bait sucinya. Bersyukur atas kasih karunia Tuhan, persembahan yang terbaik yang diberikan untuk kasih setianya yang sudah mengeluarkan dari semua kesusahan besar, yang telah membersihkan jubah yang kotor menjadi putih, adalah ucapan syukur. Mazmur pun sudah menuliskan persembahan yang berkenan di hati Tuhan adalah ucapan syukur. Ucapan syukur ini kita lihat sudah diperlihatkan kepada Rasul Yohanes sebelum kedatangannya nanti. Ini belum terjadi, tetapi itu sudah diperlihatkan sebelumnya. Kalau kita mau mengambil bagian di sana, masih ada kesempatan hari ini untuk terus diubahkan, disucikan, diputihkan dari semua yang bernoda, yang kotor-kotor dalam hidup kita, supaya kita nantinya layak bersama-sama menjadi satu dari ribuan, jutaan, miliaran segala bangsa yang tidak terhitung banyaknya di hadapan tahta Dia, memuji-muji Dia siang dan malam. Ayat yang ayat 15 dulu saya ulang. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu, Elohim yang duduk di atas tahta itu, akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Membentangkan kemah. Kemah itu tempat kita berlindung ya. Kalau kita di bumi ini dituliskan di kitab yang lain, Rasul Paulus ya yang menuliskan ini, kita hanya tinggal di kemah sementara di bumi ini. Kemah menandakan, memberi simbol tempat perhentian, tempat kita rest di sana. Dan Elohim membentangkan kemahnya di atas mereka, di atas orang-orang yang dilihat oleh Rasul Yohanes tadi. Ayat 16, mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi. Kalau dalam kesusahan besar karena menderita lapar, menderita dahaga, mungkin lapar sukacita, mungkin lapar kebahagiaan, mungkin lapar damai sejahtera, atau lapar nasi, lapar roti, lapar apa, dahaga karena kekurangan kasih, tidak mendapatkan kasih, semuanya itu tidak akan ada lagi. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Ini lagi panas-panasnya dari bulan 6 ya, panas-panas sekali di Eropa, sangat panas. Tidak akan ada lagi yang menimpa seperti ini. Matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Nah, masih menimpa hari ini karena ya masih di bumi. Ini belum digenapi. Panas sekali. Ya, jadi itu tidak akan menimpa mereka lagi. Panas di sini juga bisa menjadi simbol dari kesusahan yang sangat besar. Kalau kita dipanasi dengan masalah-masalah, dengan ujian yang sangat besar, itu kita panas, kita terbakar. Tetapi janji Tuhan bahwa Dia memanggil kita dengan nama kita. Dia panggil kita satu persatu, Dia kenalin kita, dan melewati api kita tidak akan terbakar. Itu sudah dinubuatkan, dituliskan di kitab Yesaya. Dan ini tidak akan menimpa lagi. Panas apa yang menimpa kita hari ini? Panas terik matahari yang sesungguhnya karena panas sekali, ataukah panas ujian, panas masalah, semuanya saat kita nantinya berdiri di hadapan tahta Elohim, tidak akan lagi panas itu menimpa kita, tidak akan lagi menderita lapar dan dahaga. Ayat 17, sebab
anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Elohim akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Bagaimana? Kenapa sampai tidak lapar lagi, tidak menderita lagi haus, panas terik tidak lagi menimpa? Sebab karena anak domba yang di tengah-tengah tahta itu yang menggembalakan. Gembala yang baik, gembala yang agung, sudah dituliskan juga oleh Daud di Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, Tuhan gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Diperlihatkan nantinya ini di kitab Wahyu pasal 7. Dikatakan anak domba yang membuat semua kejadian di atas ayat yang ke-16, penderitaan itu tidak ada lagi, karena anak domba dia yang akan menggembalakan semua dari segala suku bangsa orang-orang tadi yang berpakaian jubah putih. Berarti ada yang, kalau yang tidak berpakaian jubah putih tidak digembalakan oleh anak domba. Dan anak domba yang akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ini dituntun ke mata air kehidupan. Dan Elohim akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Apakah hari ini begitu banyaknya air mata yang terkuras, yang terurai dari mata kita akibat dari kesusahan besar, dari kesedihan-kesedihan? Janji Elohim hari ini berkata, Elohim akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Mari kita percayai firman ini sudah disampaikan kepada kita hari ini yang masih ada di bumi. Kita belum di hadapan tahta Elohim, tetapi air mata kita yang tercurah hari ini, Dia yang akan hapus. Mari datang kepada Dia. Elohim, air mataku membanjiri tempat tidurku setiap hari, karena begitu banyaknya penderitaanku, begitu banyaknya kesusahanku, begitu banyaknya kesedihan-kesedihan yang aku alami. Aku datang kepadamu Elohim. Hapus segala air mataku seperti janjimu. Aku datang kepadamu Elohim. Aku lapar hari ini. Lapar perhatian, lapar kasih, dahaga perhatian, dahaga kasih. Lari kepada Dia. Dia yang sanggup untuk memberikan semua yang kita butuhkan. Lari kepada Dia. Tetapi jangan cuma pergi lari sama Dia untuk dapat makanan, untuk dapat kasih, tetapi kita nggak lakukan bagian kita. Lakukan bagian kita di bumi. Lakukan perintah-perintahnya, lakukan kehendaknya. Jangan sibuk lakukan kehendak sendiri atau kehendak dan perintah orang-orang lain, tetapi lakukan, taat segala perintahnya. Perintahnya tidak berat, perintah-perintahnya tidak berat. Saat kita mau kosong, saat kita mau memberikan hidup kita, dituntun sepenuhnya oleh Roh Kudus, dan kita percaya berikan hidup kita selagi masih hidup di bumi ini digembalakan oleh anak domba yang sudah diperlihatkan kepada Rasul Yohanes. Dia akan menggembalakan kita. Dia yang akan tuntun kita ke mata air kehidupan. Kalau hidup kita di bumi ini, kita terus mau untuk digembalakan oleh Dia. Itu pilihan kita, mau digembalakan atau mau menjalani kehidupan dengan cara kita sendiri. Amin. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.